Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang anggota gerak ya. Nah, yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan. Hari ini kita akan belajar tentang kepadatan penduduk Indonesia. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yuk kita amati peta persebaran penduduk Indonesia berdasarkan sumber ya tahun 2010. Bila kita amati, pulau yang paling padat penduduknya ialah Pulau Jawa. Provinsi yang paling padat ialah DKI Jakarta. Kemudian pulau yang paling jarang penduduknya ialah Pulau Papua. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang ada di halaman 77. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tentu saja jawabannya ialah Pulau Jawa. Pertanyaan nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Pertanyaan nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Bila kita lihat menurut peta ini, bisa kita ambil data yakni pada legenda ya, di Provinsi Lampung kepadatannya 50 sampai dengan 100 orang per kilometer persegi. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. Nah, selanjutnya soal nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Ya, karena saya tinggal di Provinsi Jawa Timur, bisa kita lihat kepadatan penduduknya mencapai 600 sampai dengan 1299 orang per kilometer persegi. Bisa kita simpulkan kalau kepadatan penduduk di Indonesia itu tidak seimbang ya, tidak merata. Paling banyak ialah di Pulau Jawa. Selanjutnya, ayo kita amati. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita jodohkan ya antara baju adat dengan daerah asalnya. Yang pertama ini ada Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ini tentunya dengan pakaian adat ini yang bawah ya. Pakaian adat Yogyakarta ini ya. Kemudian yang nomor 2 ini Pulau Sumatera. Ya, kita buat garis untuk menghubungkan dengan baju adatnya. Yang ketiga ialah Pulau Kalimantan. Ya, kita buat garis set. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Kita buat garis dengan yang paling bawah ya. Selanjutnya Pulau Papua. Kita buat garis, kita hubungkan dengan gambar yang paling atas. Kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Dan yang terakhir ini Pulau Bali, kita hubungkan dengan gambar orang yang menari pendet ya ini ya. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keragaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen,
Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Nah, bisa kita letakkan ya titik-titik tersebut pada peta yang masih putih. Nah, jawabannya sebagai berikut ya. Bisa di screenshot. Oke, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara, sahabat kelas 5. Beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, atau tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan. Di antaranya, yang pertama, bisa tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kedua, tentukan korespondennya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, siapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, ini contoh alternatif yang bisa digunakan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah agama penduduk, yang kedua suku penduduk, yang ketiga tingkat ekonomi penduduk, yang keempat tingkat pendidikan penduduk. Selanjutnya, tuliskan wawancaramu pada kolom berikut. Nah, ini misalnya ya, bisa kita buat contohnya. Ini hanya contoh saja ya. Desaku yang kaya, tempat dan waktu wawancara, rumah ketua RT, Sabtu ya, 21 Juli 2018. Terus korespondennya ketua RT 08. Peralatannya alat tulis seperti buku dan pensil. Daftar pertanyaannya bisa dibuat misalnya apa saja agama yang dianut RT 08, suku bangsa apa saja, kemudian bagaimana tingkat ekonomi warga RT 08, selanjutnya bagaimana tingkat pendidikan RT 08. Hasil wawancaranya meliputi fisik dan non-fisik ya. Kalau fisik ya, luasnya RT 08 memiliki luas 4 km persegi. Batasnya sebelah utara, ini misalnya ada jalan raya, sebelah timur RT 05, sebelah selatan sungai, dan sebelah barat RT 07. Oke, bisa di screenshot. Selanjutnya non fisik, ini misalnya ada agama penduduk. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar warga RT 08 adalah beragama Islam dan hanya ada beberapa orang saja yang beragama Kristen. Kemudian suku penduduk, dari sekitar 30 rumah tangga yang ada di RT 08, sebagian besar berasal dari suku Jawa, sementara beberapa warga yang berbeda suku, misalnya suku Sunda dan suku Batak. Tingkat ekonominya misalnya ya termasuk ekonomi rendah sedang. Sebagian besar warga RT 08 bekerja sebagai petani. Kemudian tingkat pendidikan penduduknya bervariasi ya, dari SD sampai dengan sarjana. Oke, selanjutnya kita masuk pada bacaan ya, menentukan gagasan pokok dari sebuah bacaan. Ya, ini bacaannya sudah ditentukan ya, kerukunan umat beragama. Selanjutnya kita masuk ke ide pokok dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 7. Ide pokok paragraf 1 ialah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, ini terdapat di awal ya, ini ya, atau bisa disebut juga sebagai paragraf deduktif. Paragraf kedua,
Gagasan pokoknya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Selanjutnya, paragraf keempat, kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Paragraf keenam, kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Paragraf ketujuh, kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai luhur ya dari sila Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhurnya ialah ya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Kemudian yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang lain yang kesulitan. Itu merupakan nilai luhur dari sila yang kedua. Selanjutnya, nilai luhur dari sila yang ketiga ialah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Selanjutnya, nilai luhur sila yang keempat ialah pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian sila nilai luhur yang terkandung dalam sila yang kelima ialah memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang sekitar yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tidak perlu kita contoh ya. Oke, selanjutnya beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya yang ada di lingkungan sekolah. Ini yang tidak mencerminkan, misalnya ya memilih teman, kemudian mencontek, berkelahi, tidak mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di rumah misalnya tidak melaksanakan ibadah, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah dengan orang tua, ini juga bukan yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, misalnya tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan, minum minuman keras, ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak faktor ya yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. Ya, faktor tersebut antara lain yang pertama, nilai-nilai luhur yang
hidup di tengah-tengah masyarakat. Wilayahnya yang luas berupa kepulauan, letak geografis ya dan strategisnya, besar jumlah penduduk. Kemudian yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, golongan. Kemudian yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, selanjutnya coba kita renungkan bersama ya. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, maka kita itu semakin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Nah, coba tuliskan sikap dan perilaku yang menunjukkan kamu cinta tanah air. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, mulai dari bertakwa kepada Tuhan, kemudian berbuat baik pada orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian menjaga nama baik bangsa Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kemudian memberikan aspirasi yang membangun bangsa, kemudian menjaga fasilitas umum. Demikian sahabat kelas 5 pembelajaran singkat pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.